Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Randi Swandaru. Selamat datang di konten travel. Di konten ini kita akan membahas tempat-tempat ataupun pengalaman kita traveling, baik itu di sini di Kuala Lumpur atau di tempat-tempat lain di video-video berikutnya. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, my lovely wife, Bunda Rizka. Assalamualaikum Bunda, sehat Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi kita sekarang sudah kurang lebih 7-8 bulan ya di Kuala Lumpur, dan kita sudah muter lah ke beberapa tempat untuk ya jangan cuma belajar di sini ataupun kerja, tapi kita juga bisa membawa anak-anak ke tempat-tempat yang membuat mereka punya pengalaman, punya apa namanya, kenangan-kenangan lah gitu selama kita semua tinggal di sini. Nah, kali ini kita akan ngebahas 5 tempat yang sudah pernah kami datangi, dan menurut kami ini adalah tempat yang recommended buat teman-teman semua yang kalau nanti tinggal di sini ataupun sekedar liburan ke Kuala Lumpur. 5 tempat ini kami rekomendasikan untuk teman-teman datangi. Yang pertama apa, Bun? Ya, jadi kalau kami memang memikirkannya pertama adalah ramah anak ya. Jadi yang anak itu bisa main, bisa lari-larian gitu. Jadi yang cari tempat yang luas gitu. Nah, yang pertama yang sangat mudah diakses nih di Kuala Lumpur karena letaknya ada di tengah kota, itu ada di KLCC Park. Nah, di KLCC Park ini aksesnya sangat apa ya, mudah gitu, dan masuknya juga gratis melalui Surya Mall. Nanti di situ ada air mancur, ada taman bermain, dan juga ada seperti kolam renang tapi khusus untuk anak-anak, dan ada eh, apa pancuran ya atau air terjunnya gitu untuk anak-anak main air. Halo adek. Kakak senang di sini. Lihat apa sih kak? Anak-anak pada main ya. Wah. Ini ngapain itu? Gitu. Ya, jadi kalau aksesnya kita bisa naik MRT, turunnya juga di KLCC Station, bisa juga naik LRT juga. Kemudian itu ya dua yang paling memudahkan ya, MRT dan LRT, dan murah lah insya Allah. Dan kalaupun bawa stroller itu masih manageable, masih bisa diakses lah kira-kira gitu. Nah, kira-kira waktu yang pas ke sana itu enaknya jam berapa itu? Iya, mengingat di KL ini kan suhu udaranya sangat panas ya kalau siang gitu. Jadi karena bawa anak-anak nggak mau kan niatnya bermain malah merekanya kepanasan terus jadi rewel atau rungsing. Jadi harus pilih waktu yang benar-benar tepat. Misalnya pagi hari. Jadi paginya itu benar-benar ya pagi banget gitu, misalnya jam 8 sampai jam 9, dan gak lama-lama karena jam 9 ke atas sudah sangat panas. Atau enggak sekalian sore, sore misalnya menuju asar ya, sekitar jam 5-an itu udah asar, terus nanti sampai jam 6, nanti pukul 7 udah agak gelap, nanti ada air mancur juga ya di situ, air mancurnya ada cahaya-cahayanya gitu, terus nanti ada musiknya biasanya kalau sudah malam begitu. Nah, beres dari main, kita bisa ngajak masuk ke mall, terus makan ya, Iya. kayak gitu. Nah, nanti ada konten berikutnya, restoran-restoran yang kami favoritkan di sini. Tapi itu yang pertama, yaitu adalah eh, KLCC Park. Ya, recommended buat teman-teman juga yang mau olahraga, juga tempatnya enak banget. Oke, yang kedua dari ayah ya. Oke. Ini juga sama karena aksesnya yang mudah, tetapi sebenarnya tempatnya itu nggak ramah anak banget sebenarnya. Yaitu adalah Batu Caves. Batu Caves ini kami bilang aksesnya mudah karena memang kalau dari tempat tinggal kami itu tinggal naik KTM dari Bank Negara ya. KTM itu kereta api Tanah Melayu, atau mungkin kalau di Indonesia seperti KRL gitu ya, KRL ataupun KAI gitu. Nah, jadi Batu Caves ini adalah tempat wisata untuk apa namanya,
ke tempat peribadatan sebenarnya, tempat peribadatan teman-teman kita yang beragama Hindu. Nah, di situ ada tempel yang dan patung yang begitu tinggi yang biasanya orang-orang itu spotnya untuk di situ, untuk apa namanya, untuk foto kayak gitu. Nah, selain itu apa namanya, sampainya di sana kita tuh bisa juga ngelihat aneka burung-burung dara itu ya, ada banyak yang orang-orang juga ngasih makan burung dara yang biasanya mereka juga pada apa namanya fotoin burung darat itu yang terbang-terbang kayak gitu. Nah, kalau mau niat sebenarnya, karena kami bawa anak, kami nggak naik ke atas. Dulu tahun 2000 berapa? 2019 kita pernah naik ke atas ngeliatnya, naik ke atas terus ngeliat di dalamnya kayak apa gitu. Nah, tapi kalau karena bawa anak kami nggak ke sana gitu. Tapi kira-kira worth it nggak kalau naik ke atas ngeliat kalau mungkin masih single gitu? Ya harus ke atas karena kan penasaran ya di atas tuh ada apa, dan bisa lihat pemandangan ke arah kota Kuala Lumpur, terus juga bisa foto-foto di situ karena tangganya kan warna-warni, jadi kayak bagus gitu untuk difoto-foto gitu. Iya, terus kalau udah selesai di bawahnya itu, ya saran kami sih istirahat sambil minum es kelapa itu ya. Ada es kelapa di situ yang bisa pesan dingin, bisa pesan yang nggak dingin biasa aja. Itu sekitar 5 ringgit atau 6 ringgit lah kira-kira gitu. Itu adalah tempat yang kedua, yaitu Batu Cave, semata-mata karena yang pertama tadi aksesnya mudah buat kami ke sana. Yang kedua tempatnya juga sebenarnya bagus untuk foto-foto juga, dan ya lumayan, tapi kurang ramah anak sih. Yang ketiga, Ben. Yang ketiga sebenarnya dekat sekali dengan rumah kami atau apartemen kami, itu ada KL Bird Park. Nah, ini sebenarnya tempat yang katanya orang sini ya itu sangat terkenal dan bagus gitu ya di Asia Tenggara. Jadi bird park paling besar di Asia Tenggara. Nah, jaraknya mungkin sekitar 2 kilometeran ya. Bisa naik Grab karena kalau untuk naik kendaraan umum agak sulit ya aksesnya ke sana. Nah, tapi untuk masuk ke dalam KL Bird Park-nya sendiri itu ada fee-nya atau ada biayanya ya, sekitar 70 ringgit. Nah, ini yang agak pricey ya. Apalagi kalau untuk orang luar Malaysia itu memang ada harganya sendiri, beda gitu harganya dengan yang orang lokal gitu. Tapi memang ketika kami masuk ke dalam itu sangat bagus ya, karena burung-burung itu yang bisa jalan itu ada di jalanannya gitu. Jadi bisa berinteraksi langsung dengan burung, tidak di sangkarnya gitu. Jadi sepanjang jalan kita bisa ngasih makan atau bisa kayak kejar-kejaran. Nah, itu anak-anak kan pasti seneng ya melihat seperti itu. Akhir dari perjalanan di dalam KL Bird Park itu ada toko souvenir ya, toko souvenir yang menurut kami juga worth it kalau mau belanja di situ. Bagus-bagus. Kami waktu itu beli 2 ya, si Cici sama si Koko ya, ada kakak tua. Boneka burung, banyak kan boneka burung gitu. Jadi memang itu adalah tadi benar apa namanya tempat penangkaran burung ya terbesar di Asia Tenggara gitu. Oke, yang berikutnya apa, Bun, yang keempat? Yang keempat ini salah satu ikon di Kuala Lumpur ya, dan pasti orang luar ya mungkin selain KLCC Tower atau Twin Tower pasti perginya ke Kuala Lumpur Tower atau KL Tower. Nah, kalau di KL Tower juga kita bisa naik ke atas, itu bisa ada namanya apa ya, deck, observation deck, terus ada sky deck tower. Kalau yang paling rendah itu namanya observation deck, kita naik harganya cuma 10 ringgit ya. 10 ringgit per orang. Tapi kalau buat anak-anak kan karena digendong jadi gratis. Di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun kalau itu. Anaknya udah gede digendong bayar. Anaknya udah 17 tahun digendong bayar. Jadi ya kita bisa di observation deck itu melihat ya apa ya namanya sampai 360 derajat ya pemandangan kota Kuala Lumpur. Tapi kalau yang berjiwa muda dan ingin lebih
punya apa ya challenging gitu ya, itu bisa ke naik ke atasnya lagi ke skydeck ya. Di situ Skydeck. ada kayak lantainya itu terbuat dari kaca sehingga kita bisa jalan di situ dan bawahnya langsung ke apa ya pemandangan kota gitu. Ya, tapi perlu diperhatikan bahwa ya Skydeck ini karena tempatnya kecil, jadi dia lebih ngantri, lebih panjang ngantrinya, lebih mahal juga biayanya. Kami nggak tahu sih berapa harganya ya, tapi di situ lebih lebih ngantri lah. Aksesnya sebenarnya mudah, kalau pakai kendaraan umum bisa turun di LRT Dangwangi ya, Gangwangnya ke ke Bukit Nanas. Bukit Nanas ya, terus bisa ke atas ke sana. Nah, Bukit Nanas itu itu LRT bukan, Bukit Nanas itu monorail. monorail. Bukit Nanas monorail, kalau LRT-nya Dangwangi. Heeh, gitu. Nah, terus di bawahnya itu juga ada mini zoo ya, ada mini zoo, kalau teman-teman minat juga bisa ke situ dan dan sebaiknya kalau saran saya datang ke sananya itu pagi hari. Biasanya kalau agak siang ke sana tuh udah banyak turis yang pakai bus-bus gitu ya. Jadi ngantri liftnya jadi lebih panjang gitu. Gitu. Dan di akhir sesinya itu di bawah itu juga ada sejarah pembangunan KL Tower. Menurut saya sih menarik untuk disimak ya, mungkin sekitar 15 menitan, tapi worth it banget ngelihat bagaimana Malaysia ini punya visi ya dalam pembangunannya, pembangunan kota Kuala Lumpur maupun Malaysia secara umum gitu ya. Jadi ya menurut saya worth it juga ditonton. Nah yang kelima apa ya yang kelima? Yang kelima ini agak jauh ya, jadi di luar kota Kuala Lumpur tapi jadi destinasi turis-turis juga nih, khususnya orang Indonesia karena pas kita di sana itu banyak orang berbahasa Indonesia. Nah ini adalah Genting Highland. Nah Genting Highland ini mungkin sekitar 15 kilometer kali ya dari kota Ya. Kuala Lumpur. Mungkin juga lebih, nggak tahu, sejam mungkin. Iya, ya sekitar 1 jam ya, mungkin lebih ya. Kita waktu itu ke sana naik mobil, tapi pulangnya kita naik bus karena ada bus langsung dari KL Sentral ke Genting dan sebaliknya juga. Nah di Genting itu ada apa? Sebenarnya ya tempat ini ya permainan theme park ya, ada indoor dan outdoor. Nah yang menjadi menarik adalah ketika kita tujuannya adalah Awana Station. Nah di situ kita bisa naik apa ya, gondola ya, Iya, gondola. gondola atau apa istilahnya teh bahasa Inggrisnya, Apa gondola? Skytrain ya. Oh iya, Pak. Ya naik gondola yang di situ per orangnya hanya di charge 10 ringgit. Iya. Jadi dari Awana Station itu ke atas ke Genting Highlandnya itu kita naik gondola. Nah itu sangat apa ya menarik ya karena memang kan ke perbukitan gitu terus melihat hijau-hijauan. Nah baiknya memang ini cuaca banget juga ya harus mendukung karena kalau mendung gelap ya agak Kabut ya kabut agak mengerikan juga ya di dalam gondola gitu ya. Tapi kalau misalnya cerah gitu ya terus bagus udaranya sangat bagus gitu ya pemandangannya gitu. Nah dari atas bisa ngeliat theme parknya ya. Iya bisa ngeliat theme park yang dia outdoor terus nanti kita masuk ke dalam itu udah theme park yang indoor. Nah buat teman-teman yang ke sana dari KL Sentral itu, kalau kita perhatikan nanti ya begitu sampai di tengah-tengah KL Sentral itu di lantai C itu ada tulisan exit yang besar di belakang apa namanya di pintunya gitu. Nah keluar dari situ kemudian belok kiri ya, belok kiri ya, benar, belok kiri nanti ada apa namanya, kalau ada fotonya kita pasang ya fotonya di sini ya, nanti ada apa namanya loketnya. Nah di situ bayar, nanti tinggal tunggu aja. Saran saya kalau mau naik bus ya datangnya pagi-pagi ya, datangnya pagi-pagi biar bisa dapat lebih awal dan lebih enak sana. Nah saran yang lain kalau mau ke Genting sih saran saya jangan cuma sehari. Kami sendiri sih kemarin nggak langsung pulang di hari yang sama ya, kita nginep di namanya apa ya, namanya apa? Rascamp. Rascamp ya. Rascamp ini kayak macam apa ya, tempat kekinian gitu ya, apa sih, kayak kemah-kemah. Ya kemah kekinian, di situ ada jacuzzinya, ada apa ya, lumayan lah buat anak-anak ya, buat apa nih pengalaman gitu. Nah ya itu jadi sangat recommended ya, terutama Genting ini karena ya indoor ya, jadi memang suasananya beda dibandingkan tempat-tempat yang tadi udah pernah kita bahas lah gitu, kayak theme park apa tadi, kayak KLCC Park kan di luar, Batu Caves juga di luar, kemudian KL Bird Park juga di luar, terus yang keempat tadi KL Tower di dalam. Nah ini yang lebih di dalam lagi lah, lebih ber-AC dan segala macam. Dan banyak makanan juga yang bisa kita cobain di dalam situ ya. Nah itu kira-kira apa namanya
5 lokasi yang sudah kita kunjungi di Kuala Lumpur yang menurut kami kelima ini yang paling favorit yang bisa teman-teman cobain. Kalau ada pertanyaan ataupun ada pengalaman teman-teman sendiri, mungkin bukan 5 ini nih yang menarik gitu, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau yang punya pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana sih kalau bawa anak ke lokasi-lokasi tadi atau ke lokasi yang lainnya, atau punya rekomendasi lain yang menurut teman-teman lebih menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian dari kami untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dah. Oke.